Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu endorse figur potensial Jokowi tengah muluskan langkah PDIP ya. Jadi hingga saat ini ya, kita ketahui presiden saat ini adalah presiden yang sangat sibuk untuk melakukan endorsement dukungan ya terhadap siapa yang akan menjadi pengganti ya dirinya ya. Dan ini aneh karena tugas untuk siapa yang akan mengganti ya presiden maupun konsuksesi ya kepemimpinan itu ya sudah ada tugasnya sendiri, yaitu KPU dan Bawaslu ya. Justru yang menjadi pertanyaan, apakah kinerja sekarang yang cenderung turun ya dengan berbagai macam faktor, misalnya IPK kita yang turun, indeks persepsi korupsi kita turun ya 34, pun juga untuk kinerja pemerintahan itu sendiri yang kurang begitu memuaskan ya, sudah menjadi fokus tujuan ya. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, dukungan atau endorsement yang diberikan Presiden Joko Widodo ke sejumlah figur potensial untuk Pilpres 2024 diprediksi sebagai upaya membantu PDI Perjuangan memuluskan strategi politiknya. Analisis itu disampaikan pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, didasarkan pada fakta di lapangan. Menurutnya, pada beberapa bulan ke belakang, Jokowi sudah menyampaikan keunggulan 3 figur yang disebut-sebut sebagai bakal calon presiden baca pres. Figur-figur itu disebutkan pada sejumlah acara parpol, diantaranya Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Efriza juga mengatakan 3 nama itu tidak lepas kaitannya dengan 2 koalisi yang sudah terbentuk, Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN dan P3, dan Koalisi Partai Kebangkitan Raya KKIR yang berisi Partai Gerindra dan PKB. PDIP tinggal memilih KIB atau KKIR, dan PDIP tinggal memilih berpasangan dengan Prabowo atau Erlangga maupun Erick Thohir, jelas Efriza kepada kantor berita politik Ermol Selasa. Seperti diketahui, nama Erlangga mengumumkan sebagai baca pres yang paling banyak didukung dari hasil musyawarah rakyat Musra ke-17 yang digelar gabungan relawan Joko Widodo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara nama Prabowo mengemuka di acara Perindo dan P3 setelah Jokowi menyinggung nama Menteri Pertahanan itu sebagai capres. Sementara di acara PAN, kepala pemerintah itu menunjukkan kedekatan dengan Ganjar sesuai keinginan Rakornas PAN. Ada pula Jokowi memuluskan langkah PDIP bila berbicara mengenai koalisi dan kemungkinan pasangannya, demikian kesimpulan Efriza. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan endorse dari Presiden Jokowi yang tidak pernah kita dapatkan ya pada pemerintahan presiden sebelumnya ya. Presiden SBY ya setelah masa pemerintahannya tidak pernah melakukan endorsement kepada siapa yang akan menjabat setelahnya gitu ya. Pun juga Megawati ya sebelumnya juga tidak pernah. Dan ini menjadi pertanyaan, apakah tugas presiden itu sudah beralih atau memang ada hasrat tertentu yang menginginkan saat ini pemerintahan itu harus dilanjutkan sesuai dengan keinginan pemerintah saat ini gitu ya. Jadi banyak sekali kepentingan yang terlihat ya ingin dipertahankan atau dilanjutkan setelah pemerintahan Presiden Jokowi. Dan diantaranya tentu saja tentang proyek infrastruktur ya yang nilainya fantastis, yang sudah dimulai, yang sayang kalau tidak dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Dan tentu saja dengan adanya endorse kepada calon presiden selanjutnya ini justru akan ya secara tidak langsung ya secara tidak sadar akan menggerakkan state aparatus untuk melakukan mobilisasi ya pemenangan terhadap calon yang di-endorse oleh pemerintah, entah itu Prabowo ya, entah itu Ganjar ya, atau Erlangga, yang semuanya itu justru ya menggerakkan lagi faktor ya mobilisasi dan termasuk dalam tanda kutip kecurangan yang mungkin saja terjadi
dalam kontestasi pilpres ke depan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang endorse ini ya, yang justru antipati dengan tujuan utama presiden yang harusnya lebih fokus untuk mengurusi rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.